Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz, dan kita masuk pada hadis ke-541 di sini. Kita baca hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengumumkan tentang kematian. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an Najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Ethiopia Najasyi di hari kematiannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat menuju tanah lapang, kemudian membuat shaf dan bertakbir 4 kali. Hadis ini disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dua hadis ini kalau dilihat zahirnya seolah-olah ada kontradiktif, ada pertentangan. Karena hadis Hudzaifah melarang untuk mengumumkan kematian, sementara hadis Abu Hurairah justru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian. Lalu yang benar sebenarnya bagaimana? Boleh tidak seseorang itu mengumumkan kematian? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh mengumumkan kematian seseorang? Maksudnya adalah mengumumkan kematian dengan cara-cara yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Dengan cara apa orang-orang jahiliyah itu melakukan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana orang-orang jahiliyah apabila ada yang meninggal salah seorang di antara mereka, maka mereka mengutus seseorang untuk berteriak-teriak dengan suara yang sangat kencang tentang kematian seseorang, di mana saat pengumuman itu ada kandungan at-tasakhut, seolah-olah mereka tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berteriak-teriak dan mengatakan si fulan meninggal, si fulan meninggal, dan
tampak dari wajah-wajah orang-orang yang diutus itu adanya penolakan takdir, dengan menjerit-jerit, menangis-nangis, dan berteriak-teriak mengumumkan kematian orang. Inilah kenapa kemudian Nabi SAW melarang. Makanya datang Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau ada kematian, maka khususnya keluarga yang ditinggalkan, maka mereka diperintahkan untuk at-taslim, menerima biqadaillahi wa qadari, dengan keputusan Allah dan takdir yang sudah diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma tangisan kepada orang yang mati tidak akan membangunkan orang yang sudah meninggal. Sehingga Islam hanya merintahkan supaya kita pasrah dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian dilarang dalam Islam, mengumumkan kematian seperti itu. Tetapi kalau seandainya seseorang kemudian mengumumkan kematian kepada kerabat, kepada tetangga, hanya sekedar supaya mereka datang dan mengurus jenazah, bahasanya memfardu kifayahkan, supaya ada yang memandikan, ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan, ada yang mengusung jenazahnya ke pekuburan, dan ada yang menguburkannya, maka itu tidak ada masalah. Mengumumkan kematian supaya ada yang mengurus jenazah. Tapi kalau mengumumkan kematian hanya untuk menangis bersama, kemudian seolah-olah ada penolakan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud dalam hadis Hudzaifah di sini. Rasul melarang, tidak boleh mengumumkan kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan urut pembahasannya. Pertama, kalimat an-na'yu. Apa sih makna an-na'yu di sini? Karena di sini Nabi SAW melarang anin na'i. Apa an-na'i di sini? Para ulama mengatakan bahwa an-na'yu adalah yutlaqu 'alal ikhbari bi mautil mayyiti wa idza'ati dzalik. Jadi an-na'yu adalah dimutlakkan juga, kata para ulama, dengan menghabarkan kematian seseorang dan menyebarkannya. Atau terkadang menjelaskan tentang manakib ataupun sejarah orang yang meninggal ini. Mungkin dulunya dia orang baik, diceritakan kebaikannya, atau dulunya orang yang berjasa, diceritakan jasa-jasanya. Maka itu disebut an-na'yu. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa na'yu indahum an yunadiya fin nasi anna fulanan mata liyashhadu janazatahu. Jadi Imam Tirmidzi mengatakan na'yu adalah seseorang memanggil-manggil di tengah-tengah manusia bahwa si fulan telah mati, dengan tujuan agar mereka menyaksikan jenazahnya. Intinya bahwa definisi na'yu itu menghabarkan kematian seseorang agar mereka datang dan menyaksikan jenazahnya. Kemudian yang kedua, adapun aqsamnya, pembagiannya, disebutkan oleh para ulama, ada an-na'yu itu bersifat larangan, artinya diharamkan dalam Islam, tidak boleh dilakukan.
Dan ada juga yang mengatakan an-na'yu itu terkadang mustahab, disunahkan, artinya dianjurkan. Kapan kemudian na'yu itu diharamkan? Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, kalau ada kandungan di dalamnya, seolah-olah dia mengumumkan kematian seseorang itu dan dia tidak terima dengan kematiannya, menolak putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disunahkan atau yang disyariatkan, maksudnya mengumumkan kematian kepada tetangga, kerabat ataupun yang lainnya agar mereka datang menyaksikan jenazah dan memfardu kifayahkan. Jadi tujuannya supaya jenazahnya ada yang mengurus. Itu pembagian an-na'yu. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, istihbabul i'lami bil mayyit la ala suratin na'il jahiliyah. Disunahkan mengumumkan kematian tetapi bukan dalam bentuk pengumuman seperti jahiliyah. Bal mujarradu i'lami lis salati alaihi wa tashyi'ihi wa qada'i haqqihi fi dhalik walladhi ja'a minan nahyi anin na'yi laysal murad bihi hadha wa innamal murad na'yul jahiliyati al-mustamili ala dzikri al-mafakhiri wa ghairiha. Akan tetapi kata Imam Nawawi, yang disunahkan adalah semata-mata mengumumkan kepada orang tentang kematian agar manusia mau menyolatkannya dan mau mengantarkan ke tempat penguburannya, atau menjelaskan hak-hak yang wajib ditunaikannya. Mungkin dia punya hutang atau dia terhutang. Kemudian kata beliau, dan yang datang dari larangan Nabi SAW tentang mengiklankan kematian, bukan ini maksudnya, tetapi maksudnya adalah seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah yang terkandung di dalamnya untuk menyebutkan kebanggaan-kebanggaan orang yang mati dan yang semacamnya, dengan menyebutkan tadi bahwa si fulan ini orang yang sangat berjasa dan itu bagian dari keluarga kami, si fulan ini orang besar dan itu bagian daripada keluarga kami. Pokoknya membanggakan diri, membanggakan keluarga dengan cara supaya tahu yang mati ini bukan orang biasa. Dan itu tradisi jahiliyah. Jadi dari sini kita tahu bahwa larangan mengumumkan orang mati itu dalam bentuk seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Tetapi kalau yang dimaksud adalah supaya mereka menyaksikan dan mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan sampai menguburkan dan ikut mendoakan, maka itu tidak dilarang. Baik, sampai di sini kita paham. Kemudian di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah mengumumkan kematian An-Najasi. Najasi ini gelar dari sebuah raja yang menjadi raja di daerah Ethiopia atau di negara Ethiopia di zaman itu. Jadi siapapun yang menjadi raja dari raja-raja Ethiopia, maka julukannya disebut An-Najasyi. Sama dengan raja-raja dari Persia, maka mereka digelari dengan Kisra. Atau raja-raja Romawi, siapapun yang jadi raja Romawi maka digelari dengan raja Kaisarnya. Atau dari Yaman ada namanya Tuba dan yang semacamnya. An-Najasyi di sini adalah An-Najasyi yang masuk Islam, karena membaca surat Nabi SAW yang ketika itu dibahas di hadapan Ja'far ibn Abi Talib.
Dengan sebab itu An-Najasyi dapat hidayah dan masuk Islam. Masalahnya di kerajaan Ethiopia tidak ada yang masuk Islam dari rakyatnya, hanya dia saja yang masuk Islam. Makanya sampai hari ini orang-orang yang berkulit hitam, khususnya di daerah Ethiopia sana, mereka berbangga bahwa pernah ada raja mereka yang masuk Islam. Maksudnya Najasyi di sini. Adapun namanya disebutkan para ulama Ashamah ibnu Afjur. Ashamah ibnu Afjur. Itulah Raja Najasyi yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak menyebarkannya. Lah saat Ashamah ibn Afjur ini raja yang sangat adil, makanya Nabi SAW mempercayakan para sahabat ketika di permulaan hijrah. Kata Rasul, kalau kalian ingin hijrah, maka hijrahlah ke Habasyah, ke daerah Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang sangat adil dan tidak akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Makanya para sahabat sampai 2 kali hijrah ke Ethiopia ini karena punya raja yang sangat adil dan sangat bijak, yang belakangan dia masuk Islam. Lah saat kematian Ashamah ibn Afjur, Najasyi ini sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bergegas memerintahkan para sahabat untuk keluar dari rumah-rumah mereka menuju tanah lapang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat saf, kemudian beliau bertakbir 4 kali takbir sebagai bentuk mensalatkan Najasyi dengan salat jenazah yang bersifat gaib, atau disebut dengan salat gaib. Inilah pensyariatan salat gaib pertama dalam Islam yang dilakukan Nabi SAW saat kematian Najasyi. Walaupun kemudian menjadi polemik dalam Islam ini oleh sebagian para ulama tentang pensyariatan salat gaib itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa salat gaib ini sangat disyariatkan, dan ini diantaranya pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdasarkan hadis yang kita bahas di sini. Rasul mensalat gaibkan Raja Najasyi. Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan. Adapun yang dilakukan Nabi SAW mensalat gaibkan Raja Najasyi itu khususnya, hanya kekhususan Nabi saja, tidak bisa ditiru oleh para sahabat setelahnya, apalagi zaman sekarang. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga, dilihat kalau seandainya orang yang meninggal di negeri tertentu dan dia belum disolatkan atau tidak ada satupun yang menyalatkan dia, maka kita disyariatkan mensalat gaibkan di sini. Umpamanya ada seseorang yang kerja di kapal, entah karena kecelakaan apa nyemplung ke laut, kemudian dimakan ikan atau tidak ditemukan jenazahnya, secara otomatis kan belum disolatkan dia. Maka kalau kasusnya seperti ini, maka kita yang ada di darat mensalat gaibkan karena dia belum disolatkan. Atau contohnya kasus Najasyi di sini, karena di Ethiopia tidak ada yang muslim. Ketika Najasyi meninggal, tidak ada satupun yang menyolatkan. Bagaimana akan disolatkan? Tidak ada satupun yang muslim di situ. Sementara dia satu-satunya yang muslim yang meninggal. Makanya kita di negeri lain yang Islam menyolatkan orang yang belum disolatkan. Tetapi kalau seandainya dia sudah disolatkan, maka hukum salat gaib tidak berlaku. Kenapa? Karena salat jenazah sendiri yang kalau ada jasadnya kemudian sudah disolatkan, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah sebagian orang melakukannya, gugur bagi yang lainnya. Sehingga kalau sudah disolatkan berarti kan gugur bagi yang lainnya, sehingga tidak disyariatkan lagi
melaksanakan salat gaib. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian juga oleh sebagian ulama madhab Syafi'i, di antaranya Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Dari sini kita tahu ada 3 pendapat tentang hukum salat gaib. Pertama, ada yang mensyariatkan secara mutlak, baik sudah disolatkan atau belum disolatkan, pokoknya disyariatkan. Umpamanya ada saudara kita yang meninggal di Jawa sana, atau di Padang sana, atau di mana yang jauh dari Batam. Mereka sudah disolatkan, tapi kita ingin menyolat gaibkan dari sini. Maka pendapat yang pertama boleh, dan itu pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i. Pendapat yang kedua tidak boleh. Adapun hadis tentang Najasyi disolatkan gaib oleh Rasul, itu khususnya Nabi, tidak berlaku kepada yang lainnya. Dan itu pendapat Abu Hanifah dan Malik. Adapun pendapat yang terakhir dirinci. Lihat jenazahnya, sudah disolatkan atau belum? Kalau belum disolatkan, berarti disyariatkan salat gaib. Tapi kalau sudah disolatkan, berarti tidak disyariatkan salat gaib. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, dan di antara ulama mutaakhirin seperti pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim juga berpendapat pendapat yang ketiga, termasuk Syekh Muqbil, seorang ulama Yaman, juga mengambil pendapat yang ketiga, dirinci apakah disolatkan atau belum disolatkan. Tapi ini kan masalah fikih, Bu. Artinya masalah fikih ini al-amru al-wasi, perkaranya luas. Kalau ada yang menyalat gaibkan orang yang sudah disalatkan, ya silahkan saja, karena Imam Ahmad dan Syafi'i membolehkan. Jadi tidak perlu kemudian bersikeras dalam masalah bab furu', dalam masalah bab fikih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini juga dalam syarahnya dibahas tentang seseorang yang kemudian meninggal ataupun dimakan hewan sehingga tidak tersisa, atau dimakan ikan sehingga sudah tidak dikenali jasadnya. Apakah kemudian disyariatkan salat gaib atau tidak? Maka pendapat kalangan ulama mengatakan disalat gaibkan berdasarkan hadis tentang Najasyi. Karena dia belum disolatkan, maka kita solatkan. Begitu juga orang yang dimakan ikan, dimakan binatang buas dan yang semacam juga, karena belum disolatkan, maka kita ikut menyolatkan dengan cara solat gaib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menambah sedikit keterangan dari 2 riwayat ini. 2 riwayat ini juga ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyolat gaibkan Najasyi, menunjukkan apa di sini? Nabi SAW seolah-olah mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semua tentang pentingnya mengingat kematian, tentang pentingnya mengingat kematian. Bahkan seandainya pun tidak ada orang mati, maka mengingat kematian itu sangat-sangat dianjurkan. Anggaplah nggak ada orang mati, maka ulama mengatakan yustahabu al-iktsaru min dzikril mauti bittifaqil madzahibil arba'ati. Disunahkan memperbanyak menyebut kematian, dan itu berdasarkan konsensus kesepakatan mazhab yang 4. Karena bagaimanapun Nabi SAW yang mengatakan aksiru dzikra hadimil ladzatil maut, perbanyak oleh kalian sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan kalian di dunia ini. Apa itu? Al-mautu, kematian. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian juga faedah yang kedua dari 2 riwayat ini,
Kita tahu bahwa kematian ini sebuah musibah. Musibah yang menimpa kepada seseorang. Maka orang yang kemudian ditinggal oleh keluarganya yang meninggal dunia, maka sudah seharusnya mereka bersabar. Bersabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa larangan Nabi SAW tidak boleh mengumumkan kematian, maksudnya kematian ala jahiliyah, karena di dalamnya, dalam pengumuman tersebut mereka seolah-olah tidak terima dengan qada dan qadar Allah. Padahal kematian itu pasti akan menimpa siapapun. Tidak hari ini, besok, tidak besok, minggu depan, tidak minggu depan, bulan depan, dan begitu seterusnya. Kemarin si fulan, hari ini si alan, boleh jadi esok dan lusa kita gilirannya. Jadi kematian itu perkara yang tidak bisa diindahkan siapapun, dan tidak bisa diingkari bahwa tidak ada orang mati. Toh tiap hari kita menyaksikan ada orang mati. Cuman tugas kita sebagai orang yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai meninggal dunia, maka kita tidak boleh seperti orang-orang jahiliyah. Apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah? Mereka meratap saat ada orang yang meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun. Ada 4 perkara dari umatku, semua perkara jahiliyah sayangnya tidak bisa ditinggalkan oleh umat ini. Kemudian Rasul menyebutkan 4 perkara itu. Pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nasab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang. Dan yang terakhir, an-niyahah, seseorang meratap dari orang yang meninggal dunia dan dia tidak terima dengan kematian, sehingga seolah-olah dia menolak putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita tidak boleh meratap, tetapi bersabar. Pertama, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, mintalah pahala dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Itulah yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Saat Ummu Salamah ditinggal meninggal suami tercintanya Abu Salamah, maka Nabi SAW datang mengajarkan kepada Ummu Salamah, quli ya Umma Salamata Allahumma jurni fi musibati. Katakan wahai Ummu Salamah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Rabb pahala akan musibah yang engkau timpakan kepadaku. Dari sini kita tahu sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah apapun, salah satunya kematian orang yang kita cintai, ini bisa menjadi ladang pahala, atau sebaliknya bisa menjadi ladang dosa. Kalau ingin menjadikan ladang pahala, maka bersabarlah, kemudian istirja, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, minta kepada Allah agar pahala mengalir saat musibah menimpa dirinya. Tapi kalau ingin menjadikan ladang dosa, maka silakan seperti orang-orang jahiliyah yang mereka tidak terima dengan kematian, sehingga berteriak-teriak, berteriak ke pasar-pasar, berteriak di kerumunan keramaian orang tentang kematian orang yang dicintainya. Itulah larangan Nabi SAW tentang na'yu. Maksudnya ala surati al-jahiliyah, seperti na'yu yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun bagi kita yang mungkin bukan keluarga yang terkena musibah, maka yang disyariatkan kepada kita adalah bertakziah. Bertakziah, mengunjungi orang yang meninggal dunia. Untuk apa tujuan takziah itu? Menghibur. Dan takziah itu amalan yang paling dicintai Allah. Ingat, takziah itu adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan takziah.
Karena Nabi SAW ketika menyebutkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul? Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan ke hati sanubari seorang muslim. Jadi dengan kedatangan kita kepada orang yang terkena musibah karena kemalangan saudaranya yang dicintai meninggal dunia, kita datang menghibur orang tersebut atau keluarganya supaya sedikit banyak mengurangi bebannya, mengurangi pikirannya, tidak putus asa, apalagi sampai kemudian masuk pada larangan Nabi SAW, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk kelompok kami, kata Rasul, kalau menghadapi kematian dia memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak jahiliyah. Dan itu umumnya di masyarakat seperti itu. Bahkan saya pernah menyaksikan ada seseorang yang lagi sakaratul maut, sudah tua, ya. Kemudian anak yang paling tua itu sampai kemudian berguling-guling di teras, berguling-guling, teriak-teriak. Walaupun ditenangkan tidak bisa. Kebetulan badan dia gemuk, jadi sampai 5-6 orang nggak tahan kuat tenaganya. Jadi ada salah seorang datang, gimana nih Ustaz? Jadi saya bilang, masukkan ke kamar kunci saja. Tiba-tiba kemudian bapaknya yang sedang koma tak jadi mati. Jadi kan malu jadinya. Ya. Jadi tadinya sudah dianggap koma, sebentar lagi mau nazar, mau mati, rupanya hidup lagi. Nah ini yang seperti ini umum di masyarakat. Jadi tidak boleh seseorang itu kemudian melakukan tradisi jahiliyah dengan cara memukul-mukul, berteriak-teriak, merobek-robek, mencukur rambut, ataupun melakukan hal-hal konyol yang sebenarnya tidak ada manfaat bagi si mati itu sama sekali. Lalu apa manfaatnya dengan seperti itu coba? Makanya Rasul mengatakan kalau orang yang meratap itu tidak berhenti dan tidak bertobat, maka dia akan diminumkan, akan dipakaikan dengan pakaian dari timah dan akan membuat gatal sepanjang badannya. Nauzubillah. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi takziah itu penting. Kita datang membawa makanan, kalau di kampung-kampung kan bawa beras kadang-kadang, bawa buah-buahan, kemudian rame-rame gitu ya, supaya terhibur. Jangan kemudian kita menyusahkan orang yang sudah terkena musibah, malah kita bersenang-senang mengharap berkat dari rumah orang tersebut, sehingga terkadang mereka harus buat acara ngutang sana sini. Terkadang yang meninggal itu memiliki anak, mamanya bapaknya yang meninggal, memiliki anak yatim, keluarganya harus kemudian menghabiskan harta warisan ayahnya. Itu hakikatnya harta anak yatim. Kemudian kita yang datang dalam acara tersebut dengan bangganya membawa berkat, bahasanya ya, makanan apa, dan itu sampai 7 hari kadang-kadang. Hal-hal yang seperti ini hakikatnya bukan takziah. Takziah itu kita menolong mereka, menolong orang yang sedang terkena musibah, kemudian kita berikan makanan, berikan uang kepada mereka, kemudian kita hibur ya. Seperti yang dilakukan Rasul kepada Ummu Salamah. Disuruhnya Ummu Salamah bersabar, disuruhnya Ummu Salamah berdoa kepada agar dapat pahala dari musibah yang Allah timpakan. Kemudian juga dihibur bagaimana caranya supaya tidak diingatkan. Apalagi maaf kalau seandainya orang yang meninggal itu Bu mungkin tidak normal, kecelakaan, kebanyakan aku dimakan binatang buas, kena patuk ular, mati. Pokoknya nggak normal lah meninggalnya, bukan karena sakit lama keluar masuk rumah sakit akhirnya meninggal, itu wajar, umumnya seperti itu. Tapi ada yang meninggalnya, contoh mamanya hari ini kita lihat ada di mana, di Jawa Timur, yang pesantren masjidnya roboh sampai 50 jiwa mati gitu kan, sampai ada yang diamputasi. Saya dengar ada pernyataan seorang dokter itu masuk ke lorong, rupanya ada anak santri mau ditari, rupanya tangannya kejepit, serba salah, akhirnya diamputasi di tempat tangannya, baru diselamatkan jasadnya ya.
Banyaklah kisah-kisahnya. Mungkin kita tidak akan tahan melihatnya. Anggaplah saya sebagai contoh pamannya. Orang ini kematiannya tidak normal. Kalau sudah tahu kematiannya, kalau dia diingatkan kepada kematian jadi akan sedih, ibu jangan selalu minta diceritakan kematiannya. Itu akan menambah sakit dia. Datang, coba ceritakan suamimu meninggal seperti apa. Nanti diceritakan, nangis lagi. Ya. Datang lagi, bawa temannya, coba ceritakan yang jelas macam mana meninggal anaknya, nangis lagi. Jadi kapan dia senangnya? Kalau disuruh diceritakan, terus ceritakan. Jadi datang tidak usah disuruh ceritakan kematiannya. Datang hibur saja. Sebab kalau disuruh menceritakan bagaimana kematiannya, itu akan menyobek lagi hatinya. Akhirnya nangis. Kapan sampai kapan dia akan hilang rasa sedihnya? Jadi sekali lagi jangan kemudian, makanya kenapa para ulama juga dalam takziah itu sampai membatasi hari, supaya dia bisa menenangkan dirinya. Sebab kalau terus-terusan setiap hari bertakziah sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, maka luka hatinya tidak akan hilang tuh. Ya. Jadi tujuan takziah itu datang hanya untuk menggembirakan hatinya, mengurangi rasa musibahnya supaya dia pulih kembali. Kecuali kalau seandainya yang meninggal itu suaminya, maka istri boleh berkabung selama 3-4 bulan 10 hari di masa idahnya. Maksudnya berkabung di masa idahnya 4 bulan 10 hari bagi seorang istri yang ditinggal meninggal suami. Maksudnya jangan sampai berdandan, hindari berdandan, gitu maksudnya. Tampakkan bahwa sikap kita dari pakaian, kemudian dari tingkah laku, bahwa kita juga sedang berkabung. Makanya kemudian agak lama masa idah orang yang ditinggal mati dengan masa idah orang dicerai. Kalau orang dicerai itu kan 3 kali sucian atau 3 kali haid, ya. Tapi orang yang ditinggal meninggal itu harus 4 bulan 10 hari. Memang betul itu seperti itu. Dia nggak boleh keluar dari rumahnya kecuali karena ada hajat kebutuhan. Mungkin memang dia harus cari makan, keluarganya susah atau ada keperluan gitu ya, supaya tanda berkabungnya di situ. Dan tidak boleh seseorang sedang berkabung tiba-tiba kemudian menerima lamaran. Tidak boleh menerima lamaran seperti itu. Walaupun dalam bentuk sindiran sebaiknya jangan diterima. Karena suaminya meninggal adalah mungkin laki-laki datang, ya saya sebenarnya saya cari istri juga, ya persis kayak gitulah. Itu kan kurang ajar kan. Ya. Ini orang lagi berkabung, lagi masa idah. Kalau ada orang yang seperti itu, langsung ditutup aja pintunya. Ya. Tunggu sampai selesai masa idahnya. Ya. Baik, intinya bahwa di sini bahwa di antara adab orang-orang yang di luar daripada orang yang terkena musibah, maka datang bertakziah. Takziah itu bukan hanya sekedar datang duduk, bukan hanya sekedar itu. Karena itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat, memberikan ya apa yang kita miliki, sedekah dengan dia. Ya, kalau dia memang sudah kaya ya cukup nasihat-nasihat yang baik, doakan terbaik. Karena biasanya dalam kondisi orang terkena musibah, kalau kita memberikan doa-doa terbaik itu bisa menenangkan hati dia. Menenangkan hati dia. Apalagi kalau ibu bisa bercanda ya, supaya bagaimana caranya dia bisa tersenyum, tertawa lagi, dan begitu seterusnya. Bisikin saja, nanti habis masa idahnya saya carikan pemainnya atau gimana kan. Yang penting dicandai saja walaupun tidak serius. Yang penting kan dia agak tenang hatinya. Itulah namanya takziah. Ya, takziah itu supaya kesabaran dia makin meningkat. Jangan takziah disuruh cerita kematian orang yang dicintainya, itu bukan takziah. Makin lagi dia sedih lagi. Sedih lagi sampai kapan kan itu? Apalagi minta detail diceritakan. Intinya di sini bahwa dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan tidak boleh mengumumkan kematian.
Di sini ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah-masalah yang terkait tentang hukum salat, hukumus salati ala sibyan, hukum menyolatkan bagaimana kalau yang meninggal itu anak bayi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, amma sabi, adapun anak bayi yang meninggal, fa madhhabuna, dalam madhab kami Syafi'i, wa madhhabu jumhuri salafi wal khalafi, dan madhab salaf dan khalaf, madhab yang terdahulu dan kontemporer, adalah wujubus salati alaihi, wajib mensalatkan walaupun yang meninggal anak bayi. Walaupun yang meninggal anak bayi tetap wajib. Itu menurut madhab Syafi'i dan jumhur ulama salaf dan khalaf, sebagaimana dinukilkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi ada juga sebagian ulama seperti pendapat Sa'id ibn Zubair, beliau mengatakan la yusalla alaihi ma lam yablugh, tidak disolatkan kalau dia belum balik. Dia mengatakan tidak perlu disolatkan kalau usia dia belum mencapai usia balik. Tetapi pendapat ini tentu diselisihi oleh banyak ulama, karena mayoritas para ulama mengatakan tetap wajib kifayah disolatkan. Pendapat Al-Imam Ibnu Hazm berbeda, bahwa menyolatkan anak kecil yang meninggal hukumnya tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah saja. Artinya bisa disolatkan, bisa tidak. Kalau disolatkan dapat pahala, tidak disolatkan ya sudah, kan begitu. Itu namanya sunnah. Jadi pendapat yang kedua, Imam Ibnu Hazm mengatakan anna salata ala sabi ma lam yablugh sunnatun, bahwa menyolatkan anak-anak yang belum balik itu sunnah saja. Wa in turika fala ba'sa, kalaupun tidak disolatkan tidak ada masalah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa anak kecil yang meninggal dunia hanya sunnah, tidak sampai wajib untuk disolatkan. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Jadi ketika meninggal Ibrahim, putra daripada Maryah Al-Qibtiyah, ya putra Nabi juga, ketika itu ada yang mengatakan usianya ibnu thamaniyah asyara syahran, ada yang mengatakan 8 bulan meninggal, artinya belum genap 1 tahun. 18 bulan berarti 1 tahun lebih ya, 18 bulan berarti 1,5 tahun usianya baru meninggal dunia Ibrahim putra Nabi. Rasul tidak menyolatkan, Nabi SAW tidak menyolatkan Ibrahim, padahal putranya sendiri. Di usia 1,5 tahun beliau meninggal, Rasul hanya menguburkan. Saat menguburkan itu kemudian dia menangis, karena kan saat kematian Ibrahim Rasul memang sudah sepuh, sudah mendekati ajalnya di usia sepuhnya. Tiba-tiba Allah anugerahi seorang anak dari selirnya, dari budaknya. Kemudian belum genap 2 tahun meninggal, sehingga Nabi SAW sedih sampai 3 hari itu terkadang meneteskan air mata, saking terpikir kenapa di usia senja punya anak laki-laki kok tidak sampai dewasa dia harus menyaksikan kematiannya. Maka Rasulullah pun hampir 3 hari menangis, sehingga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kau melarang menangisi orang yang meninggal? Maksudnya niyaha, meratap gitu dia. Maka Rasul mengatakan ini bukan ratapan, tapi ini adalah tangisan rahmat, tangisan seorang ayah yang rindu dan sayang kepada anaknya, karena tidak diiringi dengan menolak takdir. Sementara ratapan itu kan diiringi dengan menolak takdir, makanya dilarang. Seperti kita lihat ada orang yang meninggal, dia sampai ketika sudah dikuburkan tuh kadang-kadang ya keluarganya, anggaplah suaminya meninggal, kemudian istrinya itu masih juga udah dikuburkan, masih tak mau tinggal, masih dipegang aja maesannya, nggak mau tinggal dengan kuburannya, seolah-olah dia ingin dikubur juga. Bahkan terkadang ngomongnya aneh-aneh dan mengatakan, ya siapa lagi yang nanti ngasih makan anaknya, siapa lagi yang akan meneruskan pendidikannya,
dari mana biayanya, macam mana kan? Itu kan seolah-olah menolak takdir tuh. Dia tidak tahu bahwa yang ngasih rizki Allah. Kok seolah-olah yang ngasih rizki orang yang sudah mati. Lah kata-kata seperti itu kan bagian daripada ratapan, tidak boleh. Tapi Nabi SAW menangis ini bukan meratap, tapi kata Rasul ini adalah tangisan rahmat wahai Abdurrahman. Kemudian Rasul mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun wa ma naqulu illa ma yardha rabbuna. Wahai Abdurrahman, sesungguhnya yang namanya kedua mata itu pasti akan satu hari dia akan meneteskan air mata. Hati ini satu hari juga akan terasa sesak karena musibah. Dan perpisahanku dengan Ibrahim adalah sangat membuat saya sedih. Tapi saya berusaha untuk tidak mengatakan kepada Allah kecuali apa yang diridhoinya saja. Dari sini Nabi SAW tidak menyolatkan Ibrahim, tapi menguburkan saja. Makanya kemudian kata Imam Ibnu Hazm dan yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa menyolatkan anak yang belum balik itu sunnah, tidak sampai kepada wajib. Boleh disolatkan, boleh juga tidak disolatkan. Tapi satu sisi juga Nabi SAW pernah menyolatkan seorang bayi dari Ansar. Jadi ada seorang bayi, anak daripada Ansar meninggal dunia, kemudian dibawa ke hadapan Nabi SAW. Rasul pun kemudian menyolatkannya. Dan ini ada dalam hadis Sahih Muslim. Dari sini kita tahu bahwa Rasul pernah menyolatkan anak bayi, dan Rasul juga pernah tidak menyolatkan anak bayi, gitu maksudnya. Makanya diambil hukumnya tengah-tengah. Kalau disolatkan ya baik, tidak disolat pun tidak ada masalah, gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, as-salatu ala sakti, salat kepada janin yang keguguran. Janin yang keguguran. Ulama mengatakan lahu salah satu halat. Ada 3 kondisi tentang janin yang keguguran ini. Apakah disolatkan atau tidak perlu disolatkan? Kondisi yang pertama, an yakhruja bihayatin mustaqirah. Kalau ketika keguguran rupanya bayinya masih hidup, janinnya itu masih hidup, ada gerakan-gerakan, tetapi setelah kemudian keluar dari rahim ibunya, meninggal dia. Meninggal. Maka yang seperti ini, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya, maka dia mengatakan, la an usalliya ala man la dzamba lahu ahabbu ilayya. Kalaupun aku menyolatkan orang yang sama sekali belum ada dosa, maka itu sangat kucintai. Artinya tetap disunahkan menurut Ibnu Umar. Yang penting keluar, dan dia sudah lebih dari 4 bulan ya kegugurannya ya. Kalau belum 4 bulan kan belum ditiupkan ruh. Artinya sudah ditiupkan ruh, kemudian keluar masih bergerak bayinya, kemudian meninggal. Maka kata Ibnu Umar sangat dianjurkan untuk disolatkan. Kemudian kondisi yang kedua, an yakhruja qabla bulughi 4 ashhur. Kalau kegugurannya sebelum 4 bulan, artinya belum jadi janin, sebelum 4 bulan karena belum ditiupkan ruh, maka fala yusalla alaihi, tidak disyariatkan disolatkan. Dan ini tidak ada khilaf para ulama, bahkan Imam Nawawi menukilkan tentang kesepakatan ijma tidak disolatkan. Kenapa? Karena belum berbentuk manusia. Yang disolatkan itu kalau jadi manusia, tapi kalau sebelum 4 bulan itu belum dikatakan manusia. Artinya tidak perlu disolatkan, berarti dia bukan manusia. Kalau kegugurannya serekan binatang buas, mau di belakang rumah nggak ada masalah. Tidak harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin kayak di sini, tidak harus di Ketamiang begitu kan. Karena kan belum 4 bulan, di belakang rumah saja kan. Kemudian yang ketiga, idza balagha 4 ashhur fama fauq walam yastahil. Kalau seandainya usianya di atas 4 bulan, tetapi ketika melahirkan sudah tidak bergerak, artinya mati dalam perut, maka dalam madhab Sa'id dan Imam Ibnu Sirin, Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan tetap disyariatkan untuk dimandikan.
yughassal wa yusalla alaihi, dan dianjurkan disolatkan, li'annahu qad nufihat fihi ruh, karena ruh sudah bersarang di janin tersebut, cuman dia mati dalam kandungan. Dan ini yang atau masalah yang dikaitkan dengan bab yang kita sedang kaji. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Juga memohon Ustaz atas paparan ilmunya dan banyak faedah-faedah yang kami dapat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu buat kami semua. Sedikit ada pertanyaan Ustaz kembali kepada soal mengumumkan jenazah itu, bagaimana kalau seandainya kita melihat ada pengumuman di WA group atau dan lain sebagainya, itu menyebutkan tentang kematian seperti kematian Imam Masjidil Haram, tapi di bawahnya itu disebutkan tentang riwayat-riwayat data pribadinya, pendidikannya, dan lamanya dia mengabdi di Masjidil Haram. Apakah itu juga hal-hal yang dilarang atau dibolehkan? Iya, alhamdulillah. Itu tidak mengapa, itu nahyu yang dibolehkan. Seperti Rasulullah SAW mengumumkan tentang kematian Najasyi, dan dia orang besar dan punya jasa, dan didoakan kebaikannya. Adapun yang dilarang, sekali lagi, seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah, berteriak-teriak di pasar, kemudian dijadikan, di satu sisi terkadang dijadikan kebanggaan dengan kematiannya, di sisi lain terkadang seolah-olah tidak terima dengan kematiannya, menolak qada dan takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ma'ruf, terkadang kita membaca di medsos mengiklankan kematian, kalau tujuannya hanya untuk tujuan bolehnya mengumumkan dalam Islam itu hanya sekedar supaya jenazahnya ada yang ngurus, itu saja, tidak lebih daripada itu, supaya banyak yang menyolatkan, banyak yang mengantarkan ke kuburannya, banyak yang menguruskan, itu saja, tidak lebih daripada itu yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Nah, itu pertanyaannya Ustaz tentang masa idah wanita. Suami saya sudah meninggal dunia dan saya menjadi seorang single parent. Kemudian tapi saya tetap bekerja setelah 3 hari suami saya meninggal. Sementara tadi Ustaz menyebutkan bahwa wanita itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Yang kedua, saya tetap melakukan sholat di masjid dan mengikuti pengajian. Apakah ini saya berdosa melakukan hal ini? Begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Maksudnya masa idah atau masa berkabung 4 bulan 10 hari itu maksudnya tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat fitnah dengan cara berdandan, memakai baju bagus, wangian dan yang semacamnya. Karena itu akan membuat perasaan keluarga itu tersakiti. Bahasanya kuburannya saja belum kering masih basah kan gitu. Kok sudah macam-macam, udah gatal atau apa istilahnya gitu ya. Jadi maksudnya itu kalau memang itu sudah kewajiban, dia tidak bisa, harus keluar karena mencari nafkah, ya tidak ada masalah. Atau keluar sholat, mendengarkan pengajian, tapi kembali ke rumah keluarga yang meninggal. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang dia tidak bisa tinggal di situ, akhirnya dia minta izin kepada keluarganya, lebih baik tinggal di rumah keluarga, baliklah ke rumah dia gitu supaya dihibur gitu ya, dan mengizinkan keluarganya, tidak ada masalah ya kalau sudah ada kesepakatan. Tapi syariat mengatakan sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah itu di pertengahan ketika bicara soal ayat-ayat talak, maka orang-orang yang ditinggal mati suaminya, ya tarabbasna, mereka harus tinggal di suaminya, kecuali karena ada hal yang darurat dan ada hal yang hajat, kebutuhan. Ya kebutuhannya tadi mungkin kalau dia tidak bekerja, tidak makan,
Ya, kalau memang ingin menghibur sedikit keluar ke pengajian supaya dapat siraman supaya lebih tenang, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian seolah-olah ya kayak nggak ditinggal mati suaminya, malah keluyuran ke rumah kawan, malah makan-makan di warung dengan temannya, itu yang tak boleh. Ya, karena dia bisa menyakiti keluarga suami. Ditampakkan kesedihannya gitu, supaya keluarga suami pun tidak tersinggung. Makanya dalam Islam bagaimana menjaga perasaan itu bagian daripada ibadah yang mulia, namanya jabrul khawatir. Menembel kesedihan-kesedihan orang. Jangan kemudian sudah tertimpa musibah, kita tambah lagi musibahnya. Walaupun bagaimanapun tentu kalau pasangan yang meninggal, kita yang mungkin seorang istri akan lebih sedih dibandingkan yang lainnya kan itu. Bagi orang-orang yang berakal, tapi banyak juga wanita yang tak berakal juga. Malah bersyukur dari dulu aku tinggal cita-cita gue mati juga, alhamdulillah katanya. Jadi ada orang-orang yang nggak berakal kan. Jadi maksudnya ini kan tujuan Islam itu kenapa berkabung selama itu tidak boleh berdandan dan yang semacamnya. Pertama, menjaga perasaan hati keluarga. Yang kedua, tidak membuat fitnah. Karena kan posisi orang yang ditinggal mati suami, apalagi dia masih muda, masih ya istilahnya masih ingin menikah lagi dan begitu seterusnya, maka itu akan jadi fitnah bagi yang lainnya. Makanya kenapa dalam Islam itu seseorang di masa iddah tidak boleh dilamar. Masa iddah itu tidak boleh dilamar. Terutama ketika kondisinya maksudnya belum meninggal, cerai, talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2, kondisi istri masih punya suami. Kalau belum masa iddahnya, itu namanya istri tergantung dan suami tergantung. Bisa kembali, bisa tidak. Tapi posisi talak 1 dan talak kedua, itu posisinya masih istri dan si lakinya masih suami. Makanya kenapa para ulama mengatakan orang yang menerima lamaran ataupun sampai melakukan pernikahan, ketika dia menunggu masa iddahnya di talak pertama dan talak kedua, maka pernikahannya dianggap fasakh. Fasakh itu artinya dianggap batal secara syar'i. Batal. Tidak ada talak-talakan, batal secara otomatis. Bukan hanya sekedar batal, tapi setelah habis masa iddahnya dia tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki itu sampai kiamat. Kenapa? Karena melanggar kaidah man istajala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya justru diharamkan selamanya. Sama dengan anak ingin mendapatkan warisan orang tuanya, karena kelamaan gak mati-mati, diracunlah orang tuanya biar cepat mati supaya dapat warisan. Justru mempercepat dapat warisan dengan membunuh orang tuanya, sementara dia masih talak 1 dan talak 2, artinya masih talak rujuk. Nah, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Jika tetangga kita atau bahkan dari keluarga, kan saat kita diundang, apakah kita diharuskan datang atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal ini jadi khilaf ulama. Karena yang disepakati ketika kita ingin mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal yang jelas-jelas pasti sampai itu cuma 2 perkara saja. Pertama doa, yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Kalau kita berdoa pasti akan sampai. Kalau kita sedekah kemudian kita sampaikan pahalanya untuk orang yang meninggal, pasti sampai. Tapi yang lainnya menjadi silang pendapat. Umrah untuk orang mati, haji untuk orang mati, baca Quran untuk orang mati, itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Cuman masalahnya
ulama berselisih pendapat tentang bacaan Quran yang dikirim kepada orang mati itu sifatnya yang membolehkan itu seperti apa, mengirim pahalanya seperti apa. Ada sebagian para ulama mengatakan maksudnya seseorang membaca Quran dulu, umpamanya dia baca surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran atau surah Yasin atau surah Toha atau surah-surah yang lainnya, baca dulu. Baca Qurannya sudah selesai ya. Setelah dibaca Qurannya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau memang tadi saat saya selesai membaca Quran ini ada pahalanya, saya ingin pahala yang baca Quran tadi saya ingin kirim ke orang tua saya yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan kaifiahnya seperti itu, ngirim pahala bacaan Quran itu maksudnya pahala yang sudah kita baca ya, bukan bacaan ini kita kirim ke mereka, bukan. Tapi kita baca dulu Qurannya, kemudian kita katakan, ya Allah, kalau tadi saat saya membaca Quran ada pahalanya, kan setiap satu huruf baca Quran 10 pahala tuh. Kalau memang ada pahalanya, saya kirim. Itu maksudnya mengirim bacaan Quran kepada orang meninggal. Bukan kita kirim bacaan ke mereka, bukan begitu. Ya, maksudnya seperti itu. Baik, intinya kalau memang kita diundang dalam acara-acara yang menurut kita bertentangan dengan keyakinan dan akidah kita, maka Islam itu kan dibangun di atas maslahat dan juga madarat. Islam itu dibangun di atas maslahat dan madarat. Mabniun alal masalih wal mafasid, dibangun di atas kemaslahatan dan kerusakan. Artinya apa? Setiap perkara itu dalam pandangan Islam harus dilihat dari sudut pandang ada maslahatnya ataukah ada madaratnya. Berapa maslahatnya, berapa madaratnya. Contoh, di depan kita ada orang mabuk. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kalau kita melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, kan? Kan begitu tata cara kita mengingkari sebuah kemungkaran. Kalau seandainya kita mau mengingkari kemungkaran dengan tangan, kita datangi orang itu, ambil aja botolnya, kita marahi, jangan mabuk, haram, ini dalilnya macam-macam ya. Lihat di sini dalam kacamata 3 kaidah. Kaidah pertama, lihat maslahatnya dan juga timbang madaratnya. Kalau dengan cara kita datang mengambil botol minumannya, kemudian kita nasihati, itu maslahatnya lebih daripada 50% dan madaratnya kurang daripada 50%, maka mengingkari kemungkaran dalam posisi seperti ini wajib dilakukan. Contoh, yang mabuk anak kita, kalau kita datang, kita ambil minum, kita mari, dia nggak mungkin melawan. Artinya kan masalahnya lebih besar, karena itu anak kita dan dia tidak mungkin melawan. Saat melawan lawannya, kita bisa menangani dia, berarti masalahnya lebih tinggi dibandingkan madaratnya, berarti wajib kita cegah. Posisi yang kedua, dia bukan anak kita, dia tetangga kita, lebih tua pula dari kita. Kalau kita cegah, bahaya. Bukannya kita ambil botol melayang di kepala, kan itu. Bisa saja kita dihantam dia. Berarti madaratnya lebih besar, maslahatnya lebih kecil. Maka haram dilakukan. Walaupun di depan kita kemungkaran, haram hukumnya. Kenapa? Karena mencelakakan diri sendiri namanya. Yang kaidah yang ketiga, lihat maslahat dan madaratnya. Kalau 50-50 nih, itu kawan kita yang mabok tuh, sebaya dengan kita, plus juga kawan kita. Kalau kita nasihati ada maslahatnya, kalau tidak nasihati jelas ada madaratnya. Tapi 50-50 itu antara maslahat dan madarat. Maka di sini ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih, mendahulukan mencegah adanya kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mengambil maslahat. Kalau kita datang memang ada maslahatnya, tapi madaratnya juga ada. Mungkin kalau kita marahi dia, akhirnya kita putus hubungan, nggak berkawan lagi, boleh jadi kita tidak bisa lagi menasihatinya, ada madaratnya nih. Maka lebih baik jangan. Berarti gunakan ingkar kemungkaran yang lainnya dengan cara hati saja, berdoakan supaya dia dapat hidayah. Lah kalau ada acara-acara tetangga yang seperti tadi ibu sebutkan, ya, menurut kita itu sebuah kemungkaran, walaupun menurut dia itu bukan kemungkaran, karena berbeda keyakinan, maka pakailah 3 kaidah ini.
antara hadir dan tidak. Kalau tak ada hadir umpamanya maslahatnya lebih besar, nggak usah hadir, ngapain? Atau juga nggak datang pun tidak ada masalah kok. Nggak datang dengan tidak datang nggak ada masalah. Lah kalau seperti itu ngapain datang gitu maksudnya? Ya kan nggak ada masalah, nggak ada masalah kan? Artinya kan tetap saja kita bertetangga baik, nggak ada masalah kan? Karena mereka sudah tahu bahwa kita berbeda secara akidah dengan mereka. Ya. Yang kedua, kalau seandainya kita nggak datang, wah bisa diusir dari kampung nih. Karena orang sini aneh. Kalau tidak ikut acara itu dianggap sesat, kalau tidak sholat nggak sesat. Ya. Umpamanya seperti itu, kan? Kan umumnya di masyarakat kan begitu ya. Kalau tidak ikut acara-acara itu, bahkan seolah-olah melebihi. Nah, ini bahaya, berarti madaratnya besar. Maka cukuplah mengingkari kemungkaran hati, tetap hadir, tapi kita mengingkari. Kita tidak ridho dengan perbuatan itu. Kita hadir hanya mencegat adanya madarat saja, supaya kita nggak diusir di situ, nggak dimusuhi, akhirnya dakwah kita sempit dan begitu. Tapi kalau 50-50, maka tetap lebih baik tak hadir, karena mencegah adanya madarat lebih diutamakan. Tetap hadir dicegah, tetap hadir, tetapi sekali lagi hanya sebatas acara tersebut kemudian pulang, nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita memang berbeda dengan mereka, ya sudah hadir, duduk saja. Kita yang nggak ikut baca, nggak ikut apa-apa, duduk sajalah. Habis itu selesai pulang. Jadi lihat 3 kaidah itu kita bisa praktekkan dalam semua yang kita anggap di depan kita sebuah kemungkaran. Wallahu a'lam. Berarti tadi itu maksudnya begini Ustaz. Berarti kita tetap hadir karena kita takut nanti dibilangin oleh keluarga kita itu sombong dan memutus silaturahim. Nah, itu kan hanya prediksi aja. Kalau prediksi enggak lah. Maksudnya kalau sudah was-was saja. Was-was saja, atau kalau seandainya kalau kita ini mungkin ada acara kesyirikan umpamanya kan, kita tidak bisa menghindar karena itu tetangga atau apa kan, maka sebenarnya para ulama bolehkan kalau kita tidak berani terang-terangan berbeda akidah kita dengan mereka, maka kita boleh berdusta dengan cara apa? Mungkin ibu pura-pura ada acara di luar. Oh ya, oh ini malam ini ada acara di sini. Saya keluar aja lah. Kan itu. Ketika besok ditanya, kok semalam gak hadir? Iya, kebetulan malam itu saya ada acara. Walaupun bohong kan, tapi tingkatan dosanya lebih ringan dibandingkan hadir, umpamanya begitu. Contohnya, ya itu namanya apa? Mengambil yang paling ringan madarat, akhaffu dararain. Berbohong madarat juga nggak boleh kan? Tapi kalau hadir lebih besar lagi madaratnya. Ya sudah, ambil yang sedikit madaratnya. Kita cari alasan. Ya. Tapi kalau kita umpamanya berani, ya kita ngomong saja, saya berbeda dengan kalian. Ya, bagi saya acara ini nggak benar. Walaupun bagi kalian acara itu benar, terserah kalian. Ya, gitu. Kalau kita, ya kalau ya perasaannya lebih dikedepankan, nah itulah mengambil tadi opsi-opsi yang tadi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini.